Ya, di video kali ini kita mau menjawab pertanyaan dari teman-teman dari via inbox. Jadi kita pilih yang sekiranya belum saya jawab, dari Ardi, Aan, Kakak. Ya, ini yang kebanyakan ditanyain teman-teman. Jadi gimana caranya menurunkan birahi burung lovebird betina, burung single factor yang biasanya ngekeknya biasa, sekarang jadi galak ataupun gigit tangan, kadang-kadang ya muter-muter kayak gitu. Kemungkinan teman-teman ya yang dimaksud pertanyaan dari Omaan ini teman-teman ya. Jadi gimana caranya menurunkan birahi ataupun over birahi dari lovebird betina single factor. Jadi kalau saya pribadi, burung kalau ketika birahinya kita lihat dulu. Birahinya sekiranya dia nggak terlalu over, itu cukup kita kesannya mandi, kemudian kita kasih dia mentimun. Dan di sini satu sela-sela jari kasih timun. Kemudian kita lihat besoknya gimana, stabil nggak durasinya ataupun kondisi tubuh fisiknya. Burung kalau birahi biasanya gembung dia. Nih contohnya kayak gini, ini gembung. Kalau burung enak tetap dia kenceng, nggak mungkin gembung kayak gini. Jadi ini pertanyaan Omaan pas di kondisi burung lovebird saya. Jadi ini lagi over birahi si Sukmonya. Jadi gimana caranya menanganin burung over birahi supaya cepat pulih kembali. Jadi kalau menurut saya tingkatannya itu dari yang rendah teman-teman ya. Jadi mentimun, kemudian daun kemangi, kemudian kayu, gigitan kayu. Yang keempat jeruk yang dibikin rujak itu yang asem-asem. Yang kelima yang paling cepet kalau sekiranya burung susah buat turun birahi, itu pakai ini teman-teman ya. Ini hidrokoko. Jadi ini air kelapa asli tanpa campuran apa-apa. Jadi kesannya kalau kita minum tuh kayak kelapa, tapi air kelapanya itu kayak buah kelapa yang udah dibakar. Jadi manisnya itu kerasa. Jadi buat teman-teman bisa pakai hidrokoko ini. Ini bagus buat nurunin burung lovebird supaya cepet turun drastis birahinya. Jadi kalau tingkatannya sekiranya burung kesannya gembung doang kayak gini teman-teman ya, ini kesannya kita kasih daun kemangi, mentimun, itu cepet. Kecuali kalau dia diginiin, gigitin tangan, muter-muter sambil ngekek, itu parah biasanya. Itu saya pakai ini biasanya, hidrokoko. Jadi gimana cara pakainya? Teman-teman cukup buka ini atasnya, buka, kemudian teman-teman masukin di air minumnya. Ini masukin secukupnya, jangan terlalu penuh, separuh aja. Jadi nanti kita lihat kondisi 2 hari 3 hari burung yang sangat over birahi, kalau dikasih hidrokoko ini, pengalaman saya ini cepat pulihnya. Jadi burung cepet enak lagi, nggak gembung, nggak gigitin tangan, nggak nakal lagi. Jadi buat teman-teman bisa dicoba. Ini rekomendasi dari saya, hidrokoko. Ini beli di Indomaret, kemungkinan harganya paling cuma 7 ribuan, 7.000 sampai 8.000. Ini cukup kita kasih cepuk kecil, terus kita kasih air ini secukupnya, separuh atau seperempat dari air tersebut. Ini udah dimasukin teman-teman ya. Jadi ini cukup separuh seperti ini. Jadi jangan terlalu penuh. Kemudian pakan tetap kita main polos, nggak pernah pakai pakan rancikan. Kenapa harus pakai ini? Kalau pakai kesannya kita vitamin produk
menurunin birahi ataupun produk-produk yang lain. Kalau sistem pepes tuh menurut saya susah. Kenapa susah? Burung kalau udah kena pepes, diperbaikinya itu susah banget. Beda dengan cara alami seperti ini. Ini kesannya minuman biasa, murni, nggak ada efek sampingnya. Kemudian kalau kita pakai kesannya racikan, burung masih over birahi kita paksa, itu juga bisa mempengaruhi. Volume makin lama makin tipis, dan dia makin kembungnya parah, bisa cabut bulu, terus bisa-bisa dia macet, nggak bisa ngekek. Jadi saran saya buat teman-teman, misalnya burungnya lagi over birahi, jadi pastiin makanannya cukup millet putih, pakan, kasih hidrokoko, kasih gigitan, biar gigitin kayu dia. Nanti sekiranya dia udah reda birahinya, dia pasti bisa ngontrol sendiri. Jadi suhu badannya ini kalau lagi over birahi burung tuh pasti panas banget, nggak nyaman. Kita gini-giniin kesannya gigit, nakal. Kalau dia kondisi enak, dia pasti ngekek terus. Setidaknya dia tuh punya faktor koek, tik, lari bunyi. Kalau burung over birahi itu nggak mungkin ada kayak gitu. Jadi dia paling kembung, digitin kayak gini doang. Kadang-kadang ntar kita kesannya keluarin embun, dia merem kayak sadot, jadi jelek. Jadi kalau nggak cepet-cepet kita atasin, nanti burungnya bisa rusak. Burung yang awalnya kunci jadi langsung drop. Jadi buat teman-teman, sekiranya burungnya over birahi boleh dicoba pakai hidrokoko ini pengalaman saya cepet. Burung single factor betina. Kalau yang lain saya belum coba, khusus burung lovebird single SF betina teman-teman ya. Jadi ini cepet nuruninnya. Ini kebanyakan di orang-orang Jawa yang main SF pakai ini cepet pulihnya. Jadi kesannya burung tersebut nanti kurang ataupun lama turunnya pakai ini, jadi teman-teman nanti bisa atur perawatannya gimana, nanti teman-teman bisa komposisiin sama minuman ini. Jadi contohnya kalau 2-3 hari masih over birahi, perhatiin kembali lagi perawatan teman-teman. Di sekelilingnya itu di rumah banyak burung apa tidak, kemudian kondisi kotoran di bawah. Biasanya burung over birahi teman-teman nggak jeli, bawahnya tetap kotor, nggak sering-sering dibersihin, itu bisa mempengaruhi lama. Jadi birahinya over tuh dia lama nggak turun-turun. Kenapa? Karena dia nggak nyaman, di sekelilingnya tuh kotor. Barangkali di tangkringan juga, tangkringan kesannya dia pengen ganti, tapi teman-teman nggak ganti, itu bisa juga buat tiba-tiba dia lagi enak kemudian over birahi tanpa terkecuali. Tangkringan bisa teman-teman jadi ya. Jadi burung kondisi apapun yang kunci, misalkan burung ini teman-teman ya, ini walaupun kunci, saya tangkringan satu ini kesannya dia nggak nyaman, saya seminggu 2 minggu tetap ganti, tapi bentuknya sama. Jangan beda-bedain, nanti berpengaruh sama kerjanya dia. Kesannya kayu ya kayu, jangan dicoba-coba, kan diganti-ganti. Itu mempengaruhi burung nggak ngunci-ngunci ya, seperti itu. Jadi teman-teman kembali lagi harus paham sama kecuannya sendiri. Kenapa burung nggak ngunci-ngunci? Udah kita rawat tapi tetap aja kesannya gitu-gitu aja. Jadi jangan disalahin burungnya. Jadi teman-teman introspeksi diri, kenapa burungnya seperti itu, kurangnya apa, jadi bisa di cross check ataupun bisa diganti-ganti lagi supaya lebih cocok, lebih enak. Jadi sekian dari saya. Jadi buat teman-teman, kalau burungnya over birahi, jangan lupa, ini cara paling akhir kalau menurut saya teman-teman ya, ini cara paling akhir. Jadi ini kesannya burung dikasih ini langsung drop dalam arti birahi itu langsung hilang kebanyakan. Beda kayak kesannya timun tuh
hilang birahinya, tapi dia netral Mas ya, kesannya birahi poin 10, kalau dikasih timun bisa 0 lagi, tapi kalau dikasih ini biasanya dari 10 langsung minus dari nilainya, jadi di bawahnya nilai kosong, jadi langsung drop dikasih ini. Dan gimana cara mulihinnya nanti teman-teman, kalau udah kondisi enak burungnya udah kenceng lagi dikasih ini, jadi nanti teman-teman bisa kesannya nanti di track, cari burung vector betina, kemudian jejerin aja di track, kesannya dia udah ngekek 2-3 kali, kesannya langsung pisah, berarti terapi hidrokoko ini udah selesai. Teman-teman bisa rawat harian lagi, minum air putih bersih, makan millet putih full prodong. Dari konten-konten saya sebelumnya bisa dicontoh lagi, rawatan cuma 5 menit, jadi burung pasti enak lagi, nggak mungkin nggak. Itu kebanyakan kayak gitu ngerjainnya burung yang lagi over birahi ya. Jadi sekian video dari saya, buat teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe di bawah ini. Jadi yang belum paham sekiranya bisa komen di bawah ini, kita sharing-sharing bareng ya. Jadi jangan lupa kalau burungnya over birahi mendingan dikasih ini teman-teman ya, jadi nggak ribet, kasih hidrokoko kemudian full prodong, udah gitu aja. Kasih dia di tempat tenang ataupun sunyi, jangan dengar robot lain ya. Jadi sedikit tips dari saya, terima kasih.